Sutra Teratai yang menakjubkan bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sunfasyang Sutra Teratai episode 1318. Mampu menegakkan yang sulit ditegakkan akan membuat para Buddha bersukacita. Buddha demi dunia penuh kekeruhan sesudah parinirwana menggalang orang-orang untuk menegakkan sutra. Menerangkan kalau mampu menegakkan yang sulit ditegakkan akan membuat para Buddha bersukacita. Seseorang yang menegakkannya biar sesaat, artinya ketika menghirup napas tidak terdiam dalam agregat dan alam. Ketika mengeluarkan nafas tidak terjerat oleh jalinan jodoh dengan orang banyak, senantiasa memutar sutra ini. Bersungguh hatilah Buddha Sakyamuni. Di usia senja sesuai dengan usia manusia pada umumnya, juga mengetahui usianya sudah lanjut, sudah tua, harus bersiap-siap. Persiapan untuk mewariskan dharma. Harus bersiap-siap. Berharap dharma bisa menyebar luas, bisa diterima setiap orang. Setiap orang bisa menggunakannya. Setiap orang bisa mewariskan dharma ini secara luas di dunia ini. Buddha juga berpesan seperti ayah di dunia. Jika warisan banyak, maka usahanya, hartanya, dan lain sebagainya harus ada anak mewariskannya. Usaha keluarga yang akan datang harus bagaimana diteruskan. Ini adalah perihal duniawi. Pengusaha besar ataupun orang yang punya ketenaran adalah terus berharap anaknya bisa mengemban tekadnya. Dengan begitu terus melanjutkan usahanya. Terus dipertahankan. Namun, Buddha Sakyamuni, semua makhluk di dunia tidak ada yang bukan anak tunggalnya. Dunia ini adalah satu keluarga besar. Usaha keluarga besar ini, tradisi keluarga besar, pintu tradisi ini. Harus bagaimana pintu tradisi ini bisa terus murni. Bisa membuat keluarga ini bahagia dan selamat. Berharap setiap keluarga bisa bahagia. Ini adalah tuan rumah keluarga besar ini. Demikian juga pada akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Di dunia tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Buddha juga hidup sesuai dengan prinsip dan aturan duniawi. Buddha tercerahkan akan seluruh kebenaran sejati yang ada di semesta. Dalam waktu yang seketika beliau tercerahkan. Dia menjadi satu dengan alam semesta ini. Prinsip kebenaran ini, Buddha tercerahkan bahwa semua orang pada dasarnya memiliki. Setiap orang memilikinya. Setiap orang memiliki sifat pencerahan ini. Setiap orang mampu menjadi satu dengan prinsip kebenaran yang ada di alam semesta. Hanya saja, para makhluk tidak menyadari ini. Jadi beliau sangat berharap membentangkan jalan menuju pencerahan ini. Dari tataran makhluk suci dibentangkan sehingga tataran makhluk awam. Beliau berharap para makhluk awam, yaitu semua makhluk, juga bisa mengikuti jalan yang ini. Dapat tercerahkan sepenuhnya akan prinsip kebenaran sejati dan berpadu dengan alam semesta. Bukan hanya Buddha yang bisa mencapai ini. Ini dimiliki oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Sang Buddha sudah menghayati prinsip kebenaran ini dan berharap semua orang dapat bersentuhan dengan prinsip ini. Setelah dipertimbangkan lebih lanjut, batin, niat, dan pencerahan semua makhluk, ini masih jauh dari jalan prinsip kebenaran di alam semesta ini. Sepertinya masih sangat panjang, sangat jauh. Beliau harus merancang ajaran. Dengan demikian, maka beliau memutuskan menuju ke Taman Rusa Isipatana untuk mengajarkan 4 kebenaran mulia. Memikirkan prinsip kebenaran mana yang paling dibutuhkan dan yang paling bisa dimengerti. Yang paling bisa langsung dihayati para makhluk yaitu penderitaan. Setiap makhluk yang datang ke dunia semuanya adalah merasakan penderitaan. Buddha adalah seorang pangeran yang hidup di kerajaan. Walaupun hidup di dalam kerajaan, setiap hari beliau menikmati kemewahan, menikmati kesenangan dunia. Namun beliau tidak kalah puas. Melihat fase tua, sakit, mati, sang pangeran walaupun di istana hidup bersenang-senang, namun ada juga kepanikan, ketakutan. Beliau tidak mampu untuk mengerti atas kondisi tersebut. Jadi beliau melihat kesenjangan sosial dan bagaimana caranya membedakan kesenjangan sosial ini. Ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh setiap orang, walaupun bagi orang yang hidup dalam kekayaan, bahaya selalu mengintai tanpa mereka yang mawas diri, hidup dalam penderitaan, dan susah untuk melewati hidup. Mereka merasakan penderitaan setiap hari. Penderitaan yang nyata semacam ini dan ketidakkekalan dan perubahan dalam hidup, serta penderitaan yang tanpa disadari, penderitaan akan usia tua, sakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, pangeran berbeda dari orang biasa.
Dia merenungkan dan mempertimbangkan dengan sangat matang sehingga dia bisa berpikir untuk mengejar prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran akan perubahan ini, bagaimana orang dapat berubah tanpa menyadarinya. Bentuk manusia dari masa kanak-kanak hingga remaja, dari masa muda, masa dewasa, dan masa tua. Dalam proses ini bagaimana aspek tubuh ini berubah. Di dalam batinnya juga terdapat keraguan sehingga dia ingin mencari tahu prinsip kebenaran ini, terutama tua, sakit, dan mati. Berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Penderitaan duniawi memiliki penampilan dan bentuknya sehingga menjadi seperti sekarang ini. 8 fase menuju kebudaan. Dimulai dari penampakannya saat lahir dan berlanjut hingga dewasa, hingga pandangannya dan pemikirannya tumbuh. Proses terus berlanjut sampai membina diri dan menjadi biksu. Sampai kondisi batin membina diri semacam itu, keadaan pikiran yang hening dan seketika itu tercerahkan, serta dapat berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Pada saat itu kondisi batinnya terbuka, kondisi batinnya menjadi hening dan jernih. Beliau ingin mengajarkan dharma ini. Pertama-tama dengan pengalaman pribadinya, menghayati kesan batin dan pemahamannya kembali dan memberitahukannya kepada semua orang. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah penderitaan yang dia sendiri alami dan sadari. Penderitaan yang dilaluinya sepanjang jalan ini, dalam proses pembinaan dirinya, dapat menghayati sebab penderitaan. Prinsip kebenaran sebab penderitaan, dengan batin yang teguh untuk mencari jalan kebudaan serta keputusannya setelah mencapai kebudaan. Untuk menyelamatkan semua makhluk di alam penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan ini, membuat semua orang tahu tentang penderitaan. Barulah paham untuk mencari jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dengan mencari jalan, kita baru dapat mencapai kebudaan. Oleh itu, penderitaan sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. 4 kebenaran mulia ini. Semua orang mendengarnya. 5 orang yang pertama kali mendengarnya hingga Buddha memasuki parinirwana. Mereka telah membimbing semua orang yang tidak terhingga. Di sisinya terdapat ribuan murid. Ini adalah proses pelatihan diri Buddha. Oleh itu dikatakan, Buddha telah mencapai kebudaan, memiliki sedemikian banyak murid. Dari ajaran kendaraan kecil, mengajar sesuai dengan kapasitas. Orang dengan kapasitas rendah menerima ajaran kendaraan kecil. Orang yang memiliki kapasitas lebih tinggi menerima kendaraan sedang dari Pratyeka Buddha. Kendaraan Pratyeka Buddha memahami 12 nidana. Kapasitas yang lebih tinggi lagi, Buddha akan membabarkan ajaran kendaraan besar kepada mereka, memberi manfaat kepada orang lain. Ini adalah ajaran 3 kendaraan. Ajaran 3 kendaraan ini disatukan Buddha mengajar sesuai dengan kapasitas selama 40 tahun ini. Terdapat kapasitas besar, sedang, dan kecil. Bahkan setelah 40 tahunan, Buddha baru menemukan kapasitas besar. Sesungguhnya di awal Buddha juga perlu mengajar sesuai dengan kapasitas. Oleh itu kita sering mengatakan, para bodhisattva perumah tangga memiliki kebijaksanaan yang unggul. Tidak semestinya hanya dimiliki oleh monastik. Bodhisattva perumah tangga seperti Vimalakirti, dia adalah seorang perumah tangga, namun menerima Buddha Dharma. Kapasitas besar miliknya melebihi Pratyeka Buddha dan Sravaka. Kapasitas besarnya dapat menerima Dharma Agung. Ini adalah setelah Buddha mencapai kebudaan dan mengajar sesuai dengan kapasitas. Akan tetapi para bodhisattva yang berada di rumah tidak dapat menyebarkan silsilah Dharma Sang Buddha. Harus murid yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga baru dapat mewariskan silsilah Dharma Sang Buddha. Karena praktisi perumah tangga masih memiliki ikatan keluarga, kegelapan batin dan kerisauan di dunia tidak dapat dihapus sepenuhnya. Hanya dengan meninggalkan kehidupan berkeluarga, meninggalkan keluarga dan memutuskan tali kasih duniawi, yaitu masuk ke pintu Buddha, dapat dengan sepenuh hati menerima ajaran Sang Buddha. Tidak terdapat pikiran yang bercabang-cabang, juga tidak ada masalah lainnya. Terjerat jalinan jodoh yang tanpa henti. Segala jenis hubungan persaudaraan awam mendekati kita, telah sepenuhnya meninggalkan. Segala jenis hubungan yang ada di sekitar, dengan sepenuh hati datang untuk membina diri. Maka silsilah Dharma hanya bagi murid yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga baru dapat menyebarkannya. Maka sebelum Sang Buddha memasuki parinirwana, beliau harus membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah selama 42 tahun.
Orang berkapasitas besar dan kecil, dharma yang mereka terima, Sang Buddha kembali membuat sebuah pemurnian agung, yaitu menghapus kekotoran. Dharma yang murni dapat bersatu, yaitu sumsum dharma. Sumsum dharma yang murni bagaikan sumsum di dalam darah kita yang dapat menghasilkan darah kita, disebut sumsum darah. Sebenarnya sumsum dharma, jika kita dapat memahami dan menghayatinya, sumsum dharma kita akan tetap ada dengan sendirinya. Bila memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran akan dipahami dengan jelas, yaitu dengan memahami satu prinsip kebenaran, dapat dengan tulus menerimanya, dapat beradaptasi dalam kegelapan batin dan kerisauan yang tiada batas, berbagai jenis. Jika kita dapat memahami satu dharma, maka dapat beradaptasi dengan segala makhluk di dunia yang berlimpah. Sangat banyak kerisauan yang diciptakan oleh kegelapan batin dapat diobati. Inilah sutra teratai, merupakan esensi dari segala sutra. Maka Sang Buddha perlu mewariskannya agar dharma yang sangat penting ini dapat diwariskan kepada murid-muridnya, agar semua orang dapat menghayati. Tetapi untuk berpegang pada esensi dari sutra ini sangatlah sulit. Begitu tersimpan dalam benak pikiran, maka harus menegakkannya sepenuh hati. Dunia ini penuh dengan kekeruhan. Untuk menghadapi kekeruhan, dunia yang penuh dengan kekeruhan sangatlah sulit. Oleh karena itu, di satu pihak Buddha harus menggalang orang dan membimbing orang supaya mereka membangkitkan tekad dan dapat menerima semangat dari sutra ini. Tetapi beliau juga terus-menerus mengingatkan semua orang untuk menerapkan semangat di dunia ini. Oleh karena itu, Buddha terlebih dahulu membahas berbagai macam kesulitan. Untuk menerima sutra ini sesungguhnya tidaklah mudah. Setelah kita menerima sutra ini, di sana akan ada berbagai macam rintangan dan kesulitan yang harus kita hadapi dari berbagai macam kapasitas makhluk. Inilah terus-menerus beliau ingatkan. Oleh karena itu, Buddha demi dunia penuh kekeruhan sesudah parinirwana menggalang orang-orang untuk menegakkan sutra. Dunia yang penuh kekeruhan ini memiliki berbagai macam rintangan dan kesulitan, dan para makhluk dipenuhi dengan kegelapan batin dan noda batin. Saat kita berada di dunia ini, kita hendaknya gigih untuk mempraktikkan sutra ini secara nyata dan masuk ke tengah orang banyak dan menyelamatkan dunia. Kita hendaknya masuk ke tengah dunia untuk menyucikan hati manusia, mengajar dan membimbing orang untuk berubah dari jahat menjadi baik, merubah dari makhluk awam menjadi orang suci. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Oleh karena itu, Buddha sekarang sedang menggalang orang untuk membangkitkan ikrar agung. Ikrar umum para Buddha adalah 4 ikrar agung. Kita hendaknya teguh, para makhluk yang tak terhingga jumlahnya, aku bertekad untuk membebaskan mereka semua. Kita hendaknya teguh. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad untuk menghilangkannya seketika. Dharma Buddha tiada terkira jumlahnya. Aku bertekad menguasai semuanya. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad untuk mencapainya. Kita hendaknya memiliki batin yang teguh sampai kita mencapai kebudayaan, sehingga kita hendaknya memperhatikan 6 paramita dan segala praktiknya. Hanya dengan memperhatikan benih sebab, kita baru mencapai buah kebudayaan. Inilah yang akhir-akhir ini sering kita bahas. Jadi, menerangkan kalau mampu menegakkan yang sulit ditegakkan akan membuat para Buddha bersuka cita. Telah menerangkan dengan jelas bahwa begitu sulit ingin membangkitkan tekad yang demikian. Masuk ke dalam kerumunan orang banyak, terutama dalam jangka waktu yang lama, ini sangatlah sulit. Tetapi jika dapat demikian, menerangkan kalau mampu menegakkan yang sulit ditegakkan akan membuat para Buddha bersuka cita. Semua Buddha akan memuji dan bersuka cita jika kita, seseorang yang menegakkannya biar sesaat, artinya ketika menghirup napas, tidak berdiam dalam agregat dan alam. Ini berarti harus membina diri, membangkitkan tekad dalam seumur hidup kita. Di antara setiap hembusan dan tarikan nafas, kita setiap saat harus tahu bahwa 5 agregat selalu mengatakan, 5 agregat semua adalah kosong, berarti tidak berdiam dalam agregat dan alam. Kita telah memahami prinsip kebenaran tentang 5 agregat alam, yaitu 18 alam indera. 18 alam indera yaitu 6 akar indera, 6 objek indera, dan 6 kesadaran indera. 3 dikali 6 adalah 18. Ini dinamakan 18 alam indera. Saat kita menggunakan 6 akar indera, jika terhubung dengan 6 objek indera yang di luar, 6 objek indera luar semua adalah diterima masuk ke dalam kesadaran kita. Jika ada 5 akar indera, juga ada 5 objek indera. Sebenarnya harus menambahkan 1, pikiran. Barang ini adalah benda yang panjang.
Kita melihat dengan saraf optik dan mata, kemudian pikiran kita akan mengikutinya ke sini untuk bisa membedakan barangnya adalah panjang, membedakan barangnya adalah bulat. Jadi membedakan benda-benda dengan menggunakan pikiran, segala sesuatu, setelah melalui indera penglihatan kita. Di dalam 6 objek indera, 6 akar indera dan 6 objek indera kita, dalam kondisi terjalin seperti ini memunculkan kesadaran. Totalnya adalah 18 alam indera ketika kita berada di dunia ini. Setiap saat harus dalam kondisi waspada. Sewaktu bernapas masuk dan keluar, berarti kita masih hidup. Di antara pernapasan kita juga tidak pernah meninggalkan dharma. Kita harus sangat jelas dalam dharma ini, selalu mawas diri, membedakan prinsip kebenaran dari luar. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu, bagaimana dengan perasaan orang lain saat kita berbicara. Harus pertimbangkan perasaan orang, nada suara kita dan bagaimana perasaan orang lain. Ini semua adalah akar pikiran. Maka kita harus selalu waspada di antara pernapasan kita. Yang dimaksud sesaat bukan berarti durasi waktu yang pendek. Mendengar sutra sebentar, aku akan mendapatkan pahala dalam waktu singkat. Aku melafal dan mengajarkan sutra, aku akan mendapatkan pahala. Bukan. Setelah kita memahami sutra, kita harus menjalankan seumur hidup. Karena kehidupan ini pendek dan penuh penderitaan. Seumur hidup senantiasa di antara pernapasan. Kita tidak boleh berpisah dari dharma. Inilah namanya sesaat. Karena kita hidup hanya sementara di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan pergi. Hanya ada satu hal yang abadi, yaitu sifat hakiki tatata kita. Dharma harus kembali ke sifat tatata kita. Di antara pernapasan, kita tidak pernah terlepas dari dharma. Jadi, ketika mengeluarkan napas, tidak terjerat oleh jalinan jodoh dengan orang banyak. Senantiasa memutar sutra ini. Kita hidup di tengah kerumunan, kita hidup di tengah antara banyak orang. Tetapi kita tidak membiarkan orang yang beraneka ragam ini mengacau hati kita. Jika tidak terjerat, tidak peduli apapun masalah yang dialami para makhluk, saya tidak akan terpengaruh olehnya. Saya tidak akan memaksakan jalinan jodoh baik atau buruk. Saya selalu bersumbangsi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita hanya bersumbangsi tanpa berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari para makhluk. Maka tidak memperhitungkan untung dan rugi. Ini disebut ketika mengeluarkan napas tidak terjerat oleh jalinan jodoh dengan orang banyak. Kita tidak perhitungan, kita hanya memiliki satu hal, senantiasa memutar sutra ini, yaitu memutar roda dharma, menempatkan naskah sutra ini sepanjang waktu, menyerap sutra ini di dalam hati kita. Saat berinteraksi dengan orang lain dan segala hal, kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk menyelamatkan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus memahaminya dengan sungguh-sungguh. Seumur hidup Buddha mengikuti kondisi dunia ini dan memasuki parinirwana. Dia sepenuh hati menghimbau dan merekrut hati setiap orang untuk memasuki dharma ini. Memasuki pembenaran dharma ini adalah kesungguh-sungguhan dari Buddha. Jadi naskah sebelumnya mengatakan, para pria berbudi, setelah aku parinirwana, siapa saja yang dapat menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, sekarang di hadapan Buddha, silakan engkau mengucapkan ikrar. Semuanya segera ke hadapanku. Segera membangkitkan ikrar agar hati saya tenang. Segera memperhatikan dalam tindakan nyata agar saya dapat merasakannya. Ini adalah Sang Buddha, sangat mendesak, menasihati, mengingatkan dan menginstruksikan, berharap semua orang dapat mengungkapkannya sekarang. Silakan engkau mengucapkan ikrar. Selanjutnya, sutra ini adalah sulit untuk ditegakkan. Kemudian menginstruksikan kita lagi, sekali lagi, memperingatkan kita bahwa sutra ini adalah sulit untuk ditegakkan. Sutra ini adalah sulit ditegakkan. Sekiranya ada seseorang yang menegakkannya, biar sesaat aku akan bersuka cita. Demikian pula dengan para Buddha. Orang demikian akan dipuji oleh para Buddha. Inilah keberanian. Inilah giat bersemangat. Ini yang dinamakan orang yang menegakkan sila dan menjalankan pertapaan keras akan dapat segera mencapai jalan kebudayaan tiada tara. Sekiranya ada seseorang yang menegakkannya, biar sesaat aku akan bersuka cita. Sesaat ini setiap orang harus sangat bersungguh hati untuk waspada. Bukan hanya mendengar sebentar saja sudah bisa. Bukan. Sesaat yang disampaikan oleh Sang Buddha ini mengacu pada rentang nafas kita menghirup dan menghembuskan nafas. Terutama karena hidup ini singkat dan sementara. Demikian bersedia membangkitkan tekad, Buddha juga akan bersuka cita. Demikian pula dengan para Buddha. Para Buddha lainnya juga sama. Orang demikian adalah akan dipuji oleh para Buddha. Para Buddha bersuka cita dan memuji. Orang ini bersedia membangun ikrar, berani memikul tanggung jawab. Ini adalah orang yang gagah berani dan giat bersemangat.
Ini adalah Buddha yang memberi semangat kepada kita kembali. Orang demikian ada orang yang berani membusukkan dada keluar untuk menyatakan ketersediaan Anda untuk memikul tanggung jawab. Ini bukan mengangkat keranjang sayur, tetapi memanggul bakul beras demi dunia. Ini adalah memanggul beban misi Tathagata. Ini yang dinamakan orang yang menegakkan sila dan menjalankan pertapaan keras. Akan dapat segera mencapai jalan kebudayaan tiada tara. Ini yang harus kita hayati. Sang Buddha sangat menitik beratkan, juga sangat mengkhawatirkan orang yang akan menegakkan sutra di masa depan. Tidak ada kekuatan ikrar itu. Jika Sang Buddha berusaha sepenuh hati dalam hal ini, naskah sutra selanjutnya juga akan mengakhiri bab kemunculan stupa mustika. Semua orang harus bersungguh hati. Hari ini adalah waktunya untuk mengakhiri. Kita harus meningkatkan kesadaran kita untuk memahaminya. Sekiranya seseorang pada masa mendatang dapat membaca dan menegakkan sutra ini adalah murid Buddha sejati yang berdiam pada tahapan kebajikan murni. Setelah Buddha parinirwana, seseorang yang dapat memahami maknanya adalah mata bagi para dewa dan para manusia di dunia. Sekiranya seseorang pada masa mendatang. Adalah masa mendatang setelah Sang Buddha parinirwana, yaitu masa yang akan datang setelah Sang Buddha parinirwana pada generasi di masa depan. Kita yang dapat membaca dan menegakkan sutra ini, kita yang mampu membaca dan melafalkan sutra ini menunjukkan sutra ini, bahkan jika kita bersedia untuk membaca dan melafalkannya akan membuat Buddha gembira. Adalah murid Buddha sejati yang berdiam pada tahapan kebijakan murni. Karenanya benar-benar merupakan anak dari Tathagata, berdiam pada tahapan kewelas-asian dan kebajikan murni. Jika bisa demikian, maka kita adalah murid Buddha sejati. Dikarenakan Anda bersedia untuk membuka sutra ini dan membacanya, secara perlahan Anda akan memasuki prinsip kebenaran dari sutra ini. Orang seperti ini adalah murid Buddha sejati yang berdiam pada tahapan kebajikan murni. Ketika kita mulai memasuki sutra ini, kita akan mampu menerimanya. Oleh karena itu, menjadi putra sejati dari Tathagata juga berdiam pada tahapan kewelas-asihan dan kebijakan murni. Sebab jika kita dapat membaca sutra ini dan membawanya masuk ke dalam batin, dengan sendirinya batin kita akan takluk dengan sendirinya. Dengan memasuki pendaharan sutra ini akan memiliki welas asih. Kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Kita juga telah membahas sebelumnya. Jadi, guna mengubah era penipisan etika dan moral ini, meski meminjam suasana penuh kemurnian yang mencukupi untuk membersihkan kekotoran dari segala sesuatu, berhenti pada satu titik puncak kebajikan. Karena dijelmakan oleh Dharma, dapat merealisasikan prinsip kebenaran dari tubuh Dharma. Pada masa kita sekarang, dunia jahat yang dipenuhi 5 kekurangan ini, moralitas dan etika semakin hari semakin memudar. Kita harus segera mentransformasikan ke generasi yang moralitas dan akhlaknya lemah, melalui angin kebijakan dan murni. Mencukupi untuk membersihkan kekotoran dari segala sesuatu. Dapat membersihkan kekotoran dari segala sesuatu, mengapa moralitas dan etika memudar? Karena kegelapan batin dan kerisauan telah menghilangkan sifat murni asli kita, sehingga kekeruhan sungguh berat. Orang masa sekarang tidak mementingkan berbakti dan sangat meremehkan perbuatan bajik. Sekarang kita akan memutarnya, menghilangkan ketidaktahuan, sehingga cermin batin yang bersinar dapat menyinari segala prinsip kebenaran sejati. Kita harus berbakti, berbuat kebajikan, kita harus meningkatkannya. Dari semua kebajikan, berbakti pada orang tua merupakan kebajikan yang paling utama. Adanya etika keluarga, barulah masyarakat dapat memiliki moralitas. Jadi kita harus segera mengubahnya untuk menghilangkan kekeruhan dan kekotoran. Jadi dalam bab keyakinan dan pemahaman, pertama-tama sesepuh membawa anak malang itu masuk. Sesepuh mengajarkan bagaimana untuk membersihkan benda yang ternoda dan kotor, dan perlahan-lahan menuntutnya masuk ke dalam rumah megah. Sama pula prinsipnya. Jadi, berhenti pada satu titik puncak kebajikan. Kita harus menghapuskan kejahatan ini, agar semua orang bisa mencapai titik puncak kebajikan. Titik puncak kebajikan adalah menerima dharma. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Kita harus menghapuskan pikiran makhluk awam dan menerima dharma yang melampaui makhluk awam. Kita harus membawa kemurnian pada pikiran dan bersumbangsi tanpa pamrih. Meskipun kita masuk ke tengah orang banyak, kita tidak terpengaruh oleh para makhluk yang menjalin jodoh dengan kita. Ini yang dinamakan dengan transformasi. Jadi kita dijelmakan oleh Dharma. Tubuh kita berasal dari orang tua yang ternoda.
maka kita merenungkan tubuh ini tidak bersih. Ketika kita menerima ajaran Buddha dan menjadi murid Buddha, kita dijelmakan oleh Dharma, mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita. Dengan cara ini kita akan menyadari prinsip kebenaran dari tubuh Dharma. Dengan membaca sutra ini, kita akan dengan sendirinya menjadi anak Buddha. Benar-benar adalah anak Buddha, dijelmakan oleh Dharma. Inilah makna dari mengembangkan jiwa kebijaksanaan. Dengan sendirinya kita akan berdiam dalam kemahawelas asihan sebagai kediaman, yaitu rumah kediaman Tathagata. Berikutnya, setelah Buddha parinirbana, seseorang yang dapat memahami maknanya. Setelah Buddha memasuki parinirbana, kita harus memahami makna dalam sutra ini dengan menyeluruh. Kita harus benar-benar bersungguh hati, memahami makna dan rasanya. Dengan makna dan rasa dari sutra ini, kita harus menghirup harum dari Dharma. Rasanya, kita bisa menghirup harumnya, kita tidak perlu melihat atau mendengarnya. Kita bisa menghirup harumnya. Ini karena Dharma mentransformasi kita, masuk ke dalam raga dan pikiran kita menjadi mata bagi para dewa dan para manusia di dunia. Mereka adalah mata bagi para dewa dan para manusia di dunia, yaitu mata bagi para manusia di dunia. Adalah mata bagi para dewa dan para manusia di dunia. Sebagai mata bagi para dewa dan manusia di dunia, membukakan mata dari para dewa dan manusia, benar-benar membantu dan menjelaskan makna sutra ini. Jadi orang yang mampu menjelaskan dan membabarkannya, semua dewa dan manusia hendaknya memberikan persembahan kepadanya. Orang-orang di dunia sekarang melihat segala sesuatu di dunia dengan mata penuh warna dan nafsu keinginan, sehingga mereka bertarung memperebutkan ketenaran, kekayaan, dan kedudukan. Ini benar-benar sumber bencana bagi dunia. Jika Dharma dapat memasuki batin kita, membuka mata batin kita. Jika demikian, berarti ibarat demi orang-orang di dunia. Untuk melihat kebenaran atribut sejati, kita baru dapat menjelaskan kepada mereka tentang prinsip kebenaran dunia ini. Jadi, membuka mata dari para dewa dan manusia, kita melihat atribut sejati. Kita membuka dan menunjukkan kepada mereka agar mereka memahaminya. Segala yang kita dengar dan lihat harus kita pahami dengan tuntas, benar-benar membantu para makhluk. Membantu berarti membantu, menjelaskan sebaik-baiknya tentang berbagai rupa di dunia ini, berbagai rupa yang menawan. Kita harus menjelaskannya dengan baik. Jadi orang yang mampu menjelaskan dan membabarkannya, kita harus mampu menjelaskannya. Menjelaskan prinsip kebenaran sutra ini dengan sebaik-baiknya. Semua dewa dan manusia hendaknya memberikan persembahan kepadanya. Banyak dewa dan manusia harus saling menghormati di kerumunan orang banyak untuk membabarkan prinsip kebenaran ini. Selanjutnya sutra mengatakan, pada dunia menakutkan ini, sekiranya seseorang dapat membabarkan biar sesat saja. Semua dewa dan manusia seharusnya memberikan persembahan kepadanya. Jika demikian berarti pada dunia menakutkan ini, dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan sangat menakutkan. Semakin dan semakin serius. Apakah itu bencana alam, terutama bencana buatan manusia dan kondisi batin manusia, benar-benar semakin lama semakin mengerikan. Maka disebut, pada dunia menakutkan ini, sekiranya seseorang dapat membabarkan biar sesat saja. Setelah Buddha parinirbana di dunia-dunia jahat yang menakutkan ini, sekiranya dapat membabarkan biar sesat saja kepada orang lain. Di dunia setelah Buddha parinirbana semakin jahat dan tercemar. Dunia semakin lama semakin berbahaya. Jika seseorang dapat membabarkan biar sesat saja, jika kita dapat menggenggam waktu meskipun di mana tempat kita berada, kita harus menggunakan Dharma ini untuk mengajar berdasarkan kapasitas orang-orang, sehingga semua orang memiliki kesempatan menerima Dharma. Semua dewa dan manusia seharusnya memberikan persembahan padanya. Di semua dunia, baik para dewa ataupun para manusia, semuanya harus dengan hormat memberikan persembahan kepada orang ini. Sehingga jika dapat berbuat demikian, semua dewa dan manusia seharusnya memberi persembahan. Ini adalah orang-orang yang mengajar sutra. Jika mereka dapat bertahan pada kondisi yang sulit ini, mengatasi delusi semua orang di bumi, menghapuskan kegelapan batin, memberi manfaat pada orang banyak, ini seharusnya menerima persembahan dari semua orang. Maka, arti dari sebagian sebelumnya, syair-syair ini adalah, di kemudian hari nanti, di dunia mendatang setelah Buddha parinirbana, sutra ini akan terus-menerus diwariskan hingga sekarang. Kita sekarang hingga mendatang harus terus-menerus diwariskan. Ketiga syair ini memuji pahala kebajikan dari orang-orang yang membaca dan menegakkan sutra ini di kemudian hari nanti. Ini di kemudian hari nanti dinamakan di kemudian hari nanti. Artinya yang akan datang, orang-orang yang membawa dan menegakkan sutra ini tidak peduli apakah zaman kita sekarang, ataupun yang akan datang hendaknya terus diwariskan.
Harus bisa membaca sutra, melihat sutra, menegakkan sutra, menjelaskan sutra, membabarkan sutra. Selain itu harus secara teguh mempraktikkan dengan tindakan nyata. Jika dapat berbuat demikian maka disebut kaya akan keyakinan yang kokoh. Seperti demikian disebut sangat kaya raya. Batin ini sangat kaya. Jika kita berhenti ulas asih maka kita akan kaya akan dharma. Karena kita telah masuk ke rumah kediaman Tathagata, ke maha ulas asihan sebagai kediaman, kita telah masuk ke kediaman Tathagata sehingga mempunyai keyakinan yang kokoh, yaitu mempunyai keyakinan. Kita kaya akan banyak dharma. Ulas asih dan kebijaksanaan telah semua dimiliki. Ulas asih dan kebijaksanaan bersumber dari sebersit niat keyakinan. Batin keyakinan kita telah menyempurnakan ulas asih dan kebijaksanaan. Batin kita yang penuh keyakinan harus kita wariskan agar seorang lain juga menjadi yakin. Sehingga tercapai lagi ulas asih dan kebijaksanaan. Keulas asihan dan kebijaksanaan ini yang dinamakan itulah tahapan kebajikan murni. Itulah kediaman Tathagata. Kondisi yang sangat sederhana, bersih, murni, dan tidak ternoda, maka disebut mata di dunia. Yang disebut mata dunia adalah memiliki cahaya terang dari kebijaksanaan Tathagata. Ini yang disebut mata dunia. Kegelapan batin dari orang-orang di dunia. Penglihatan dari Sang Buddha adalah kebijaksanaan agung, cermin sempurna yang dapat memahami segala sesuatu sampai tuntas, layak menjadi panduan bagi orang-orang di dunia yang berada dalam kebodohan dan kegelapan. Demikianlah Sang Buddha berada di dunia. Kaya akan keyakinan yang kokoh, itulah tahapan kebajikan murni. Mata di dunia yang memiliki cahaya terang dari kebijaksanaan Tathagata layak menjadi panduan bagi orang-orang di dunia yang berada dalam kebodohan dan kegelapan. Dunia menakutkan adalah dunia jahat ini. Tidak percaya pada sutra ini malah menjelek-jelekannya. Inilah yang menakutkan orang-orang di dunia ini. Dunia yang menakutkan. Dunia ini sungguh menakutkan, mengerikan. Hati manusia sulit diukur. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dipikirkan hati seseorang. Jika seberset pikiran ini, pikiran yang jahat dan keliru muncul, untuk menariknya kembali sudah tidak mungkin. Bencana yang dapat ditemukan pun sangat besar. Saat ini ada betapa banyak orang di dunia. Betapa banyak warga tidak berdosa yang menderita akibat bencana. Begitu banyak pengungsi. Mereka melalui hari-hari dalam ketakutan. Dunia yang menakutkan ini adalah dunia yang jahat yang disebabkan dari hati manusia. Dunia menakutkan adalah dunia jahat ini. Tidak percaya pada sutra ini malah menjelek-jelekannya. Inilah yang menakutkan orang-orang di dunia ini. Jika kita tidak mewariskan sutra ini, maka dunia jahat ini bisa menjadi lebih jahat. Jadi janganlah mengatakan, sekarang sudah begitu jahat, untuk apa lagi kita membabarkan sutra ini? Jika kita tidak babarkan, maka dunia bisa menjadi lebih jahat. Jadi kita harus benar-benar membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Untuk mengubah dunia menakutkan ini menjadi dunia murni sederhana, jadi inilah yang menakutkan orang-orang di dunia ini. Saat orang tidak memuji kita ketika kita sedang melakukan kebaikan dan juga masih memfitnah kebajikan, mengatakan bahwa ini adalah hal yang salah. Ini sungguhlah menakutkan, jadi kita harus benar-benar memahaminya. Kata penutup, setelah Buddha parinirbana, seseorang yang membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkan sutra ini adalah mengemban misi Tathagata. Jadi layak menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Setelah Buddha parinirbana, seseorang yang membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkan sutra ini adalah mengemban misi Tathagata. Buddha Sakyamuni, siapa yang mengemban tugas keluarga besar di dunia ini? Maka setelah Buddha menua, beberapa tahun kemudian, sewaktu akan mendekati parinirbana, beliau sangat khawatir akan dunia ini. Jika tidak ada yang membangkitkan tekad untuk mengemban tanggung jawab ini, siapa yang mengemban tanggung jawab keluarga besar dunia ini? Maka hendak menasihati. Menasihati adalah kata wasiat, berpesan. Tak berhenti memberikan kata wasiat dan berpesan. Siapa yang bersedia mengemban tugas? Siapa yang mempunyai keberanian yang berani mengemban tugas? Layak menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Para dewa akan mendukung dan melindungi. Kamu tidak usah takut. Asalkan kamu ada niat bersedia ikut berpartisipasi, asalkan kamu ada ketulusan hati ini kokoh. Saat niat ketulusan berlimpah-limpah, kokoh bersedia mengemban dengan tulus. Dengan sendirinya ada para dewa yang mendukung dan melindungi walaupun sulit. Tetapi masih ada yang mendukung dan melindungi sutra ini. Dewa dan naga pelindung dharma, apalagi para Buddha bersukacita dan memuji. Juga para Buddha melindungi dan mengingat selalu, maka terhadap sutra ini kita harus bersungguh hati.
Kemunculan stupa mustika menunjukkan kalau Buddha kuno dan Buddha sekarang adalah sama. Berawal dari seberkas sinar yang menerangi kawasan timur, para Buddha datang dari 10 penjuru. Secara sempurna menunjukkan kalau para makhluk dan Buddha dari awal sampai akhir adalah tidak mendua. Semua Buddha memiliki jalan yang sama. Seluruh tubuh dari Buddha Prabhutaratna berada dalam stupa, guna memberikan kesaksian kalau tubuh Dharma berdiam selamanya. Sekarang bab kemunculan stupa mustika. Stupa mustika telah muncul dari bumi, dan juga seluruh tubuh Buddha Prabhutarana berada dalam stupa mustika. Apalagi Buddha Sakyamuni juga sama, seberkas sinar menerangi kawasan timur. Banyak dunia, para Buddha datang dari 10 penjuru. Semua telah berkumpul. Ini menandakan secara sempurna, sangat sempurna. Sutra adalah sempurna, menunjukkan kalau para makhluk dan Buddha dari awal sampai akhir adalah tidak menua. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Dari awal sampai akhir adalah tidak mendua. Semua Buddha memiliki jalan yang sama. Buddha kuno dulu demikian. Buddha Sakyamuni sekarang juga demikian. Semua para Buddha dulu tidak terlepas dari 4 ikrar agung. Sekarang Buddha juga mengajarkan kita juga bertahan teguh 4 ikrar agung. Harus ada kekuatan ikrar ini. Kita baru bisa bertahan teguh dalam kesulitan. Seluruh tubuh dari Buddha Prabhutarana berada dalam stupa, memberikan kesaksian kalau tubuh Dharma berdiam selamanya. Kita semua juga sama. Tubuh Dharma berdiam selamanya. Tubuh Dharma adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Buddha telah membuat Dharma bisa dipergunakan di dunia. Sifat hakiki kita yang sedemikian adanya, selamanya ada di kehidupan. Kehidupan kita selanjutnya, sehingga dikatakan sesaat, adalah kehidupan kita yang sekarang, dan tata kita adalah abadi. Maka dari kehidupan ke kehidupan, menegakkan sutra adalah selama-lamanya. Bila kita memahami dengan bersungguh hati, sutra ini tidak berubah sama sekali sepanjang masa, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh hati.